dalam doa sebelum Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Karena Engkau tetap memberikan kami nafas kehidupan. Dan kami dapat Kau persatukan di dalam ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Untuk Kau berikan kesempatan untuk memuji nama-Mu. Dan juga pada saat ini juga kami ingin, sebelum kami membaca doa-doa permohonan kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Kau yang memberkati hamba-Mu. Demikian juga siapapun yang mendengarkan pada pagi hari ini, kiranya Kau urapi supaya hati dan pikiran kami Kau bukakan untuk mendapatkan rema yang akan nanti hamba-Mu akan beritakan Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Bagi Bapak Ibu, mudah-mudahan masih semangat ya, karena Indonesia walaupun kalah, ya mudah-mudahan masih ada kesempatan melawan Irak ya, walaupun agak sedikit mustahil. Tadi pagi kita kalah 2-3. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Dan pada saat ini saya ingin memberikan judul juga, puncak melakukan kehendak Bapa. Ya. Mungkin kita sering melakukannya setiap tahun, kita bersemangat untuk melakukan resolusi, kita memiliki segala perencanaan mengenai rencana pribadi, tapi faktanya itu 80% resolusi tahunan itu kandas di awal-awal dari bulan Februari ataupun juga Maret ya. Bahkan ada satu penelitian menunjukkan 1 dari 4 orang di dunia ini merupakan penunda yang sangat kronis yang sering meninggalkan tugas sehingga tak selesai. Ini adalah angka-angka yang sedikit menggelitik kita. Ya. Ternyata menyelesaikan segala sesuatu itu sampai tuntas bukan perkara mudah bagi banyak orang. Namun di tengah kecenderungan tersebut, ya ada satu pribadi yang sudah memberikan teladan yang sangat luar biasa, teladan yang sempurna di dalam ketaatan hingga tuntas. Kita tahu teladan itu berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, di kayu salib ya, ketika penderitaan mencapai puncak, dia menyatakan tetelestai, sudah selesai. Kita baca dalam Yohanes 19 ayat 30. Sudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah, ya sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Pernyataan telah selesai ini menandai puncak ketaatan Yesus dalam melakukan kehendak Bapa. Tidak ada misi yang terbengkalai, nggak ada tugas dari Allah yang dibiarkan setengah jalan. Seluruh karya penebusan telah ya genapi secara tuntas. Ya. Jadi kita akan merenungkan hal ini, bagaimana ketaatan Kristus mencapai klimaksnya di kayu salib, dan bagaimana hal itu menjadi teladan bagi kita, khususnya kita hamba-hamba Tuhan, untuk menuntaskan panggilan Allah dalam hidup dan pelayanan kita. Yesus Kristus adalah contoh yang sempurna, contoh utama ketaatan yang konsisten sejak awal hingga akhir. Bahkan sejak permulaan pelayanannya, ia berfokus pada penyelesaian kehendak Bapa. Yesus kepada murid-muridnya yang berkata di sumur Yakub, dia berkata sedemikian, makananku ialah melakukan kehendak Bapa, dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34. Dan bagi Yesus menaati Bapa itu adalah, sampai tuas itu adalah makanannya, sumber kepuasan dan kekuatannya. Komitmen Yesus untuk menyelesaikan misi Bapa tampak jelas saat ia menghadapi penderitaan. Ya. Mencatat bagaimana dia menjelang akhir dari pelayanannya. Yesus dengan tekad bulat menghadapkan wajahnya untuk pergi ke Yerusalem. Ya, ia tahu Yerusalem itu, di Yerusalem itu salib menantinya. Namun dia tidak mundur di Taman Getsemani ketika jiwa tertekan. Dia berdoa, ya Bapakku, jadilah kehendakmu dan bukan kehendakku, katanya.
kata-kata yang sering kita dengar, dan ketaatan Yesus diuji dalam ketaatan menjalani penderitaan. Ibrani 5 ayat 8 menegaskan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Artinya ketaatan Kristus mencapai puncaknya justru melalui penderitaan di salib. Disitulah ia menanti Bapa secara total. Dan puncak ketaatan tergambar jelas saat Yesus tergantung di kayu salib dan berseru tetelestai. Ya, kata Yunani kuno tetelestai berarti sudah selesai, sudah genap, sudah tuntas. Ini bukan sekedar ungkapan lega karena penderitaan berakhir, melainkan deklarasi kemenangan rohani secara teologis. Di mana tetelestai atau telah selesai berarti penebusan telah selesai. Yesus telah menanggung dosa manusia sampai lunas. Di dalam bahasa Yunani, tetelestai dipakai pada cap pembayaran pajak untuk menandakan lunas terbayar. Demikian pula darah Yesus sepenuhnya melunasi hutang dosa kita. Harga sudah dibayar lunas. Tidak ada lagi korban tambahan yang diperlukan. Keselamatan kita dikerjakan tuntas di kayu salib. Ya. Seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus 3 ayat 18, Kristus telah mati sekali untuk segala dosa. Ya. Jadi ini adalah karya penebusan yang sangat sempurna dan final. Tetelestas juga berarti nubuat tergenapi, ya. Menandakan bahwa semua nubuat mesianik dan kehendak Allah mengenai penyelamatan telah digenapi dalam Kristus. Berabad-abad sebelumnya, Yesaya bernubuat tentang hamba Tuhan yang menderita. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Yesaya 53 ayat 10b. Luar biasa, di kayu salib nubuat itu digenapi. Yesus melakukan kehendak Bapa sampai terlaksanakan seluruhnya. Tidak satupun rencana Allah yang gagal. Ketika Yesus berseru sudah selesai, tabir bait suci terbelah dua. Tanda bahwa pendamaian antara Allah dan manusia sudah dijembatani sepenuhnya oleh ketaatan Sang Anak. Tetelestai juga berarti ketaatan yang sempurna. Melalui ketaatannya yang total ini, Yesus membalikkan kegagalan ketaatan manusia pertama, Adam. Ya. Dalam Roma 5 ayat 19 menyatakan sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, yaitu Adam, banyak orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, yaitu Kristus, banyak orang menjadi benar. Ketaatan Yesus sempurna tanpa cacat, memenuhi seluruh tuntutan hukum Allah, sehingga ia layak menjadi anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dalam Filipi 2 ayat 8 menuliskan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Perhatikan kata taat sampai mati. Itulah ketaatan yang tuntas menuntaskan sampai akhir tujuan Allah. Yesus tidak sekedar memulai karya pelayanan dan penebusan lalu berhenti di tengah jalan. Dia menyelesaikannya dengan gemilang. Dalam doanya sebelum penyaliban, Yesus bahkan berkata kepada Bapa, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Yohanes 17 ayat 4. Betapa indahnya mendengar Sang Putra dapat melaporkan kepada Bapa bahwa tugas sudah dilaksanakan sepenuhnya. Ini adalah puncak melakukan kehendak Bapa. Ketika Yesus menyerukan sudah selesai, itu adalah seruan kemenangan seorang hamba Allah yang taat. Dari sudut pandang manusia, momen salib tampak sebagai kegagalan atau kekalahan. Ya. Tetapi dari sudut pandang Allah, salib adalah puncak kemenangan ketaatan. Misi penyelamatan rampung, musuh dikalahkan, jalan keselamatan terbuka lebar. Dan sebagai hamba-hamba Tuhan masa kini kita diajak untuk merenungkan Yesus sudah menuntaskan bagiannya. Bagaimana dengan kita? Jelas ada aspek unik dari karya Kristus untuk tidak perlu dan tidak bisa diulangi. Kita tidak menebus dosa, karena Yesus telah melakukannya sekali untuk selamanya. Namun ada teladan agung dalam semangat Kristus untuk menyelesaikan panggilan Allah. Ia mencontohkan bahwa ketaatan sejati bukan hanya di awal, tetapi sampai akhir. Ketaatan bukan cuma soal memulai dengan baik, tapi juga mengakhiri dengan baik. Inilah tantangan dan pengajaran bagi kita selanjutnya. Teladan Kristus memanggil kita, terutama hamba-hamba Tuhan, untuk meneladani ketaatan yang menyelesaikan tugas panggilan. Tentu panggilan setiap kita berbeda-beda ya.
Ada yang dipanggil menggembalakan jemaat, mengajar, menginjil, atau melayani di balik layar. Apapun itu prinsipnya sama. Allah rindu kita setia sampai selesai. Seperti Yesus bertekun sampai garis akhir, kita pun dipanggil untuk mencapai garis akhir. Finish well di dalam pelayanan kita. Namun di tengah godaan untuk undur, kita perlu kembali memandang pada Kristus yang sudah menyelesaikan pertandingan iman dengan sempurna. Kita baca dalam Ibrani ayat yang ke-12 ayat 1, pasalnya ke-12 ayat 1 sampai 2 mengingatkan, marilah kita beralih dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Kristus yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yesus adalah pemula dan penyelesai iman kita. Ia memberi kita awal yang baik, dan ia pula yang pasti sanggup untuk memimpin kita untuk mencapai akhir yang gemilang. Sampai saat kita lemah, ingat bahwa Tuhan Yesus hidup di dalam kita melalui Roh Kudus-Nya, memberikan kekuatan yang sama untuk taat. Kita tidak pernah berjalan sendirian. Janji Tuhan dalam Filipi 1 ayat 6 harusnya kita pegang. Dia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai selesai pada hari Kristus Yesus. Jadi Allah sendiri, Tuhan sendiri yang berkomitmen untuk menolong kita menyelesaikan panggilan kita. Dan sebagai hamba Tuhan ada beberapa kebenaran praktis yang kita dapat terapkan agar mampu menutuskan pelayanan dengan setia. Yang pertama adalah ingat bahwa panggilan awal dan tujuan akhir. Saat kita mulai goyah, kenanglah kembali mengapa kita dulu menjawab panggilan Tuhan. Paulus dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 24 berkata, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat menyelesaikan pertandingan dan pelayanan ditugaskan oleh Tuhan Yesus. Fokus tujuan kekal memberi keteguhan untuk bertahan, memberikan keteguhan kita untuk bertahan. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya mau berhenti sebelum garis finish yang Tuhan sudah terapkan. Yang kedua adalah tetap setia dalam hal kecil maupun besar. Yesus berkata, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga setia dalam perkara besar. Lukas 16 ayat 10. Kadang kita tergoda meninggalkan pelayanan karena merasa hasilnya kecil atau tidak terlihat. Namun, ketaatan di hadapan Tuhan diukur dari kesetiaan, bukan dari kesuksesan versi dunia. Lakukan bagian kita hari demi hari, dan Tuhan akan memberikan buahnya pada akhirnya kelak. Galatia 6 ayat 9 mendorong, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena pada waktunya sendiri kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Yang ketiga adalah andalkan kuasa Roh Kudus, bukan kekuatan sendiri. Kunci menyelesaikan panggilan terletak pada sumber kekuatan kita, bukan kunci menyelesaikan panggilan terletak pada sumber kekuatan dari Roh Kudus, bukan kehebatan atau kekuatan duniawi. Ya. Firman Tuhan kepada Zerubabel yang memimpin pembangunan kembali Bait Allah sangat relevan. Dalam Zakaria 4 ayat 6 katakan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan. Jadi ayat yang ke-9 di pasal yang sama, Tuhan berjanji, tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini. Tangannya juga akan menyelesaikannya. Ini suatu hal yang luar biasa. Allah sendiri yang memastikan bahwa proyek itu selesai melalui pimpinan Roh-Nya. Demikian pula dalam pelayanan kita, jika Roh Kudus yang memulai, Roh Kudus pula yang akan memampukan sampai selesai. Tugas kita adalah terus melekat padanya, hidup dalam doa, firman, dan kekudusan, sehingga aliran kekuasaannya tidak terhambat. Kemudian, hal yang keempat adalah menjaga integritas dan disiplin. Banyak pelayan Tuhan gugur sebelum finish karena jatuh dalam dosa atau kehilangan disiplin rohani. Rasul Paulus sendiri mengakui perlunya disiplin agar ia tidak gagal di akhir. Ia berkata, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan
aku sendiri ditolak. 1 Korintus 9 ayat 27. Ini peringatan bahwa menyelesaikan pelayanan dengan baik mencakup menjaga hidup kudus dan teratur. Itulah makanya kita perlu untuk menghindari kompromi kecil yang bisa berkembang jadi skandal yang besar. Jangan sampai pelayanan yang dibangun bertahun-tahun hancur karena kita lengah di tengah jalan. Ya. Berasa kemudian kita perlu berada dalam satu komunitas dan pendampingan. Dalam satu penelitian Barna Research ya, salah satu faktor pendukung para pendeta yang bertahan adalah karena mereka punya dukungan keluarga dan komunitas yang kuat. Kita butuh Timotius di sekitar kita, orang-orang yang bisa diajak berbagi beban, berdoa bersama seperti yang kita lakukan sekarang ini, dan saling menguatkan. Bahkan Musa pun hanya bisa terus mengangkat tangan di beda pertemuan karena Harun dan Hur menopang tangannya. Jangan berjalan sendiri. Cari sahabat, mentor, rohani, komunitas hamba Tuhan yang saling menyemangati untuk setia sampai akhir. Bapak dan Ibu, kita memberi contoh konkret betapa pentingnya menuntaskan pelayanan. Ada peringatan sekaligus dorongan. Salah satunya adalah yang menarik dari pesan Paulus untuk seorang rekan sepelayanannya. Katakanlah kepada Arkipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Kolose 4 ayat 17. Rupanya Arkipus juga perlu diperingatkan agar tidak setengah-setengah, melainkan memenuhi panggilan sepenuhnya. Dan demikian juga untuk kita. Kita perlu diingatkan jangan sampai penuh apa yang Tuhan, untuk bisa menjalankan sepenuhnya apa yang Tuhan percayakan. Demikian juga nasihat Paulus kepada Timotius, anak rohani yang menjelang akhir hidupnya. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. 2 Timotius 4 ayat 5. Tunaikan tugas pelayananmu. Ya. Ini adalah penegasan apostolik bahwa pelayanan adalah tugas yang mulia yang harus ditunaikan hingga rampung. Tidak peduli tantangannya, jangan tinggalkan panggilan sebelum Tuhan sendiri yang mengakhirinya. Pada titik ini, mari kita ya, menarik nafas sejenak dan melihat ya, bagaimana saya pernah bercerita ini sebulan yang lalu mengenai seorang yang menyelesaikan lari ya, yang dikenang sebagai seseorang walaupun dia tidak memenangkan pertandingan tersebut yang bernama Derek Redmond ya pada Olimpiade Barcelona tahun 1992 ya. Derek Redmond berlomba di lari 400 meter tapi pada saat sebelum dia menjelang finish ya otot hamstringnya itu robek dan dia limbung kesakitan sementara pelari lain sudah mulai melesat ke garis finish. Petugas medis mendekat dengan tandu siap membawanya tapi di luar dugaan Derek Redmond berusaha bangkit dan melompat. Melihat hal itu dari bangku penonton, seorang pria menerobos keamanan dan mendekati Derek. Dan itu adalah Jim Redmond, bapaknya. Ayah Derek dengan sigap sang ayah merangkul putranya. Derek bersandar pada bahunya dan dibawa sehingga pada saat itu penonton yang menyaksikan itu bangkit berdiri. 65.000 orang memberikan tepuk tangan dan sorakan semangat yang menggema di stadion tersebut. Secara teknis, Derek Redmond didiskualifikasi karena menerima bantuan. Namanya tercatat tidak finish secara resmi, artinya dia tidak tercatat, tidak menyelesaikan. Ia tidak mendapatkan medali. Namun, orang lebih mengingat apa yang terjadi pada saat itu daripada siapa yang mendapatkan medali emas pada saat itu di tahun 92. Hampir semua orang lupa siapa, tetapi Derek Redmond nama tersebut tetap dikenang. Itulah yang menggambarkan ketekunan, kegigihan, dan kasih.
Dia tidak memenangkan lomba, tapi ia memenangkan hati dunia dengan keberanian menyelesaikannya. Dan kuncinya, ia tidak sendirian. Sang Bapa turun tangan menolong dia sampai akhir. Jadi kisah ini mengingatkan kita juga bagaimana hubungan kita dengan Bapa kita di surga. Seringkali dalam perlombaan iman dan pelayanan kita merasa cedera, terluka, kecewaan, letih, beban berat, atau pincang karena kegagalan. Mungkin ada saat di mana kita jatuh berpikir untuk menyerah saja. Sepertinya tidak sanggup lagi. Tapi pada saat tertentu ingatlah Bapa kita di surga turun di area kehidupan kita. Tuhan berfirman dalam Yesaya 46 ayat 4, sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Jadi inilah gambaran yang apa dilakukan Jim Redmond kepada anaknya Derek Redmond ketika dia mengangkat putranya, ya, dan dia berjanji menanggung kita terus sampai akhir. Jadi jangan menyerah. Jika kita terluka, biarkan Bapa yang merawat kita. Jika kita lemah, biarkan Dia juga yang memikul kita. Tetapi yang penting, jangan keluar dari lintasan. Izinkanlah Tuhan Bapa kita menopang sampai garis finish. Ketika kita tergoda, kita ingat Nabi Yeremia. Dia pernah begitu putus asa oleh penolakan dan ejekan atas pelayanannya. Hingga dia berujar, aku tidak mau mengingat Tuhan lagi dan tidak mau mengucapkan firman-Nya lagi. Itu yang dikatakan. Yeremia nyaris mundur dari panggilannya sebagai nabi. Namun apa yang terjadi? Firman Tuhan menyalakan hati nuraninya. Yeremia bersaksi, dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tapi aku tidak sanggup. Firman dan roh Allah di dalam dirinya bagaikan api yang memaksanya bangkit kembali. Dan Yeremia pun melanjutkan pelayanan sebagai nabi dengan berani, bahkan di tengah penderitaan. Jadi demikianlah jika Tuhan sungguh memanggil kita, Dia bisa menyalakan kembali api dalam hati kita, supaya kita tidak berhenti bicara dan bekerja baginya. Mintalah Tuhan menaruh api itu jika api Bapak dan Ibu mulai redup. Api panggilan, api kasih mula-mula, api cinta pada jiwa-jiwa. Dengan demikian kita dimampukan terus melangkah hingga tuntas. Dan akhirnya ingatlah bahwa penderitaan atau pengorbanan kita di jalan ketaatan tidak akan pernah sia-sia. Yesus sendiri menguatkan hati kita dengan teladannya. Ibrani 12 ayat yang kedua berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk sebelah kanan tahta Allah. Yesus yang memimpin iman kita dan yang membawa kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Yesus bisa bertahan sampai selesai karena Ia memandang sukacita di balik salib. Ia tahu di balik ketaatan sampai mati ada kemuliaan, kebangkitan, ada penebusan umat manusia, ada gereja yang lahir, ada nama yang ditinggikan di atas segala nama. Demikian pula dengan kita di balik kesetiaan melayani sampai akhir, tersedia sukacita dan upah ilahi. Tuhan itu adil, Dia tidak melupakan jerih lelah kita. Mungkin di dunia pelayanan kita tidak selalu dihargai atau diakui. Namun Bapa di surga melihat setiap tetes air mata dan keringat yang kita keluarkan baginya. Suatu hari kelak, alangkah indahnya jika kita mendengar Dia berfirman, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Matius 25 ayat 21. Itulah namanya mahkota kehidupan yang dijadikan kepada pelayan setia sampai mati. Wahyu 2 ayat 10. Jadi sebagai penutup Bapak dan Ibu, melalui ini kita diingatkan bahwa memulai panggilan Allah itu penting. Tetap menyelesaikannya dengan setia adalah tujuan akhir yang jauh lebih mulia.
Tuhan kita Yesus Kristus telah memberikan contoh sempurna dalam ketaatan yang tidak tergoyahkan. Dan ia berkata, telah selesai. Karena penebusannya selesai, namun pengerjaan kita menyebarkan Injil dan melayani sesama masih berlangsung. Seperti dikatakan seorang pengkhotbah terkenal, penebusan memang sudah selesai, tapi pekerjaan pemberitaan Injil masih berlanjut. Gereja di Kisah Para Rasul disebut menggenapkan yang tertulis tentang karya Yesus selanjutnya melalui Roh Kudus. Artinya, kita semua sedang menulis kelanjutan cerita karya Tuhan di zaman ini melalui hidup dan pelayanan kita. Dan cerita itu hendaknya ditulis sampai halaman akhir dengan ketaatan. Jadi mari kita menguatkan hati kita dan mengingatkan bahwa Tuhan selalu beserta kita, ya. Dan kita kembali mengingat apa yang menjadi komitmen kita ketika kita merespon panggilan Tuhan. Aku mau menjadi hamba Tuhan yang menyelesaikan panggilan. Ya. Jika Tuhan memanggil kita menjadi gembala atau apapun itu, jadilah gembala setia, menggembalakan domba-domba. Jika Tuhan memanggil kita sebagai seorang penginjil, wartakan Injil sampai nafas penghabisan, apapun ladang kita, pendidikan, misi, musik, doa sahabat, jangan berhenti sampai sebelum tuntas. Mungkin jalan yang tersiap tidak mudah, tetapi ingat bahwa Yesus sudah berjalan di depan kita dan menyelesaikan bagiannya. Dia yang berkuasa berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Penyertaan Yesus inilah yang memastikan bahwa kita tidak akan kekurangan apapun yang kita perlukan untuk menyelesaikan tugas kita. Jadi saya juga teringat apa yang dikatakan Paulus di akhir hidupnya. Sebuah kesaksian indah dari seorang rasul yang sudah habis-habisan bagi Tuhan. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Dan kiranya nanti setiap kita pun dapat mengucapkan kalimat yang serupa. Sementara itu mari kita berjuang bersama dalam anugerah Allah. Saat lelah datanglah pada Yesus sumber kekuatan, saat jatuh bangkitlah lagi bersama pertolongan Bapa. Saat berhasil tetaplah rendah hati dan fokus pada tujuan akhir. Tanyakan setiap hari, Tuhan apa yang engkau mau aku lakukan hari ini agar rencanamu tergenapi dalam hidupku. Lalu taatilah langkah demi langkah hingga suatu saat tanpa kita sadari kita sudah mendekati garis akhir. Telah selesai dua kata dari mulut Yesus yang mengguncang sejarah dan membuka surga bagi kita. Dua kata itu juga harus menjadi cita-cita rohani setiap kita ya, sebagai hamba Tuhan. Bayangkan betapa leganya kelak ketika kita bisa berkata kepada Tuhan, amanat yang kau beri sudah saya taati sampai selesai. Dan lebih indah lagi ketika Tuhan menyambut kita dengan mengatakan, mari melangkah dalam well done, good and faithful servant. Selesaikan tugas yang Tuhan yang taruh dalam diri kita, jangan menyerah. Lihatlah kepada Kristus, Sang Raja yang sudah menang, dan ikuti jejaknya. Dengan demikian, hidup dan pelayanan kita akan menjadi persembahan yang harum dan utuh bagi kemuliaan Bapa di surga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga Tuhan kami, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada saat hari ini yang mengingatkan kami Tuhan, bahwa kami memiliki Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Ketika kami lemah, Kau selalu topang Tuhan. Ketika kami putus asa Tuhan, Kau selalu ada. Dan juga ketika kami ingin berhenti di tengah jalan, Kau telah memberikan teladan yang sempurna bagi kami. Dan Kau telah mengatakan, telah selesai. Kau telah mengakhiri apa yang Tuhan Bapa amanatkan kepadamu ya Kristus, sehingga itu juga yang ketika kami merespon menjadi anak-Mu, menjadi tugas kami juga untuk melaksanakan amanat-Mu yang agung. Oleh karena itu Tuhan, kuatkan hati dan pikiran kami Tuhan, untuk selalu mengingat apa yang menjadi teladan bagi kami, dan juga untuk selalu mengingat bahwa Engkau selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kesalahan kami, di dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin.